Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 49 soal nomor 13. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13, sederhanakan bentuk akar berikut. Oke, yang A, akar 112. Cara menyederhanakannya seperti ini. Oke, untuk menyederhanakan akar 112 ya. Nah, ini kita data dulu aja deh. 112 itu perkalian berapa dengan berapa saja? Kita tahu 112 itu adalah perkalian 1 kali 112 ya. Bisa juga perkalian 2 kali 56, atau kalau enggak perkalian 4 kali 28. Ada lagi perkalian 7 kali 16 dan juga perkalian 8 kali 14. Semua ini menghasilkan 112. Nah, di antara pilihan-pilihan ini kita ambil bilangan yang bisa ditarik akar, yaitu ini deh, 16 kali 7. Berarti 112 ya, akar 112 itu boleh kita tulis sama dengan akar 16 kali akar 7. Dapatnya dari sini nih, 16 dan 7 ya. Kenapa kok kita pilih yang 16 sama 7? Karena hanya 16 ini yang bisa ditarik akar, sementara bilangan-bilangan yang lain nggak bisa ditarik akar. Kalau 4 sih sebenarnya bisa, tapi nanti pasangannya 28 ini belum yang paling sederhana. Jadi kita pilih yang 16 kali 7 aja ya. Terus sama dengan akar 16 itu kan kita tahu yaitu 4, terus dikali akar 7, biarkan tetap akar 7 karena akar 7 itu koma-koma. Sehingga ini hasilnya sama dengan 4 kali akar 7, boleh ditulis 4 akar 7. Udah selesai, seperti itu ya. Nah, ini bagian yang sebelah kanan ini di kertas buram aja deh, nggak usah kamu tunjukin ke bu guru proses menghitungnya, asalkan kamu tahu dari mana dapat angka 16 dan 7 itu ya. Yang ditulis cukup yang ini aja. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang B. Akar 216. Oke, kita catat dulu ya. Akar 216 sama dengan, caranya sama, kita data dulu berapa kali berapa yang menghasilkan 216. Oke, kita catat di sini. Ini pura-puranya kertas buram ya. 216 itu bisa diperoleh dari 1 kali 216 tentu saja. Bisa juga dari 2 kali 108 ya. Atau kalau enggak ya 3 kali 72. Ini hasilnya juga 216. Lainnya lagi bisa 4 kali 54. Kemudian bisa 6 kali 36. Atau kalau enggak 8 kali 27, kalau enggak lagi 9 kali 24, dan ada lagi pilihan yaitu 12 kali 18. Ini semua menghasilkan 216 deh kalau dikali-kalikan. Nah, di antara banyak pilihan ini kita ambil bilangan yang bisa ditarik akar dan pasangannya itu udah paling sederhana, yaitu yang ini deh, 36 kali 6 ya. Nanti akar 36 adalah 6, terus akar 6 ya biarkan aja akar 6. Pilihan yang lainnya nggak ada yang bisa ditarik akar lagi. Nah, misalnya yang 4 sama 9 ini sih bisa ditarik akar, tetapi pasangannya itu nanti masih harus dipecah lagi, jadinya susah ya. Makanya kita pilih aja yang 36 kali 6. Maka di sini kita tulis akar 36 kali akar 6. Terus sama dengan akar 36 itu adalah 6 dikali akar 6, biarkan saja akar 6 karena akar 6 itu koma-koma. Nah, maka hasil akhirnya 6 kali akar 6 adalah 6 akar 6. Selesai. Ya, seperti ini untuk soal yang B.
Oke, menggunakan cara yang sama, kita bisa mengerjakan soal yang C, akar 605 itu langsung aja ya Dek ya. Akar 605 bisa didata dulu kayak tadi, tetapi kalau mau langsung juga boleh. Caranya gini Dek, akar 605 ini kan belakangnya angka 5. Kalau angka 5 itu kita curiga nanti pasti bisa dikali dengan 5. Jadi kayak gini maksudnya, dikali dengan 5, tapi 5-nya juga dalam bentuk akar. Terus ini kita cari lagi angkanya. Jadi berapa kalau dikali 5 yang hasilnya 605? Atau cara cepatnya ya 605 bagi aja dengan 5, yaitu 121. Dan memang akar 121 itu ada Dek, yaitu 11. Berarti ya udah nih sama dengan 11. Terus dikali akar 5 sama dengan 11 akar 5 ya. Ini kalau mau cara cepatnya ya. Kalau mau cara pelan-pelannya tadi didata dulu Dek, berapa kali berapa yang menghasilkan 605. Nanti ada banyak pilihan, salah satu pilihannya adalah 5 kali 121. Makanya di sini Kak Sari tulis akar 121 kali akar 5 ya. Oke, lanjut soal yang D. Akar 800. Nah, ini malah lebih enak nih, akar 800. Akar 800 itu boleh dari akar 400 kali akar 2. Bener kan? 400 kali 2 itu 800. Bener ya? Dan akar 400 itu adalah 20. Karena 20 kalau dikali 20 itu pas banget 400. Terus dikali akar 2. Nah, 20 dikali akar 2 ya langsung aja 20 akar 2. Selesai. Lanjut soal berikutnya yang E. Akar 5000. Nah, akar 5000 ini juga gampang menyederhanakannya ya. Akar 5000 itu bisa diperoleh dari akar 2500 kali akar 2, ya kan? Dan akar 2500 itu adalah 50 Dek. Terus dikali akar 2. Nah, sama dengan 50 dikali akar 2 tentu saja 50 akar 2. Oke, lanjut soal berikutnya yang F. Akar 0,000121. Oke, kalau bentuknya bilangan desimal gini, paling gampang untuk menarik akarnya kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya. Tulis di sini akar. Nah, 0,000121 itu kayak 121 per berapa Dek? Per 1 juta. Dari mana tahu per 1 jutanya Kak? Karena ada 6 angka di belakang koma. Makanya di sini Kak Sari tulis 6 buah 0. Dan angka 1 kalau diikuti 6 buah 0 itu kan bacanya 1 juta ya. Berarti akar 121 per 1 juta ini bisa kita pecah menjadi sama dengan akar 121 per akar 1 juta. Nah, gini. Hasilnya sama dengan akar 121 adalah 11 per akar 1 juta itu dibuang aja nolnya separuh. Karena ini nolnya 6 dibuang separuh jadinya 3. Nah, angka 1 yang diikuti nolnya 3 adalah 1000. Oke, 11 per 1000 kalau kita kembalikan ke bentuk desimal, karena ini soalnya juga desimal, maka ini jadinya 0,011. Beres. Kayak gitu ya untuk mengerjakan soal yang F. Lanjut soal berikutnya yang G, masih akar desimal nih. Akar 0,00000324. Oke, yang G akar 0,00000324 ini juga kita rubah menjadi bentuk akar ya. Nah, desimalnya ini kita ubah menjadi pecahan ya. Di sini kan ada angka 324, kita tulis dulu. Terus pernya ini per berapa? Lihat di belakang koma ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
78. Berarti angka 1 diikuti nolnya 8 gitu deh. Nah, terus ini boleh dipecah menjadi akar 324 per akar 1 diikuti nolnya 4. Nah, gini ya. Terus sama dengan akar 324 itu kita hitung-hitung ya, berapa kali berapa yang hasilnya 324, tapi angkanya harus sama, atau berapa kuadrat yang hasilnya 324. Kak Sari udah tahu, yaitu 18 kuadrat. Jadi akar dari 324 adalah 18 ya. Nah, terus per 1 diikuti nolnya 4, kalau diakarkan itu nolnya tinggal separuhnya. Separuhnya dari 8 adalah 4, berarti 1 diikuti nolnya 4 gini ya. Nah, sehingga ini hasil akhirnya 18 per 10.000 kalau dijadikan desimal 0,0018. Selesai. Kayak gitu ya untuk soal yang G. Lanjut soal berikutnya yang H. Berikutnya soal yang H. 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurangi akar 578. Oke, udah ku salin ulang nih Dek ya. Di sini yang H, 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurangi akar 578. Untuk yang 9 akar 2 ini sudah paling sederhana, jadi kita tulis aja 9 akar 2 terus ditambah. Nah, ini deh akar 72 ini boleh kita pecah menjadi akar 36 kali akar 2. Nah, mau dikurung gini juga boleh supaya kita tahu ya, akar 36 kali akar 2 itu adalah bentuk lain dari akar 72. Terus dikurangi akar 578 juga kita pecah deh menjadi akar 289 kali akar 2. Dipakein kurung gini juga boleh. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung-hitung. 9 akar 2-nya ini tetap ditambah akar 36 kali akar 2. Ini aja yang kita hitung ya. Akar 36 itu adalah 6. 6 dikali akar 2 adalah 6 akar 2. Sampai sini bisa diikutin ya. Terus dikurangi akar 289 kali akar 2. Yang kita hitung ini aja, akar 289. Kita berpikir berapa kuadrat yang hasilnya 289. Ternyata adalah 17 kuadrat. Jadi akar 289 adalah 17. 17 dikali akar 2 tentu saja 17 akar 2. Nah, ini tinggal selangkah lagi. Semuanya sudah punya akar 2. Ini dibaca 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 terus dikurangi 17 akar 2. Karena semuanya ada akar 2, berarti nanti hasilnya juga ada akar 2. Terus 9-nya tambahin aja dengan 6. 9 tambah 6 adalah 15. 15-nya dikurangi 17. Negatif dong Kak? Iya. 15 dikurangi 17 adalah negatif 2. Ya nggak apa-apa, memang gitu hasil akhirnya ya, negatif 2 akar 2. Sip, lanjut ke soal berikutnya, soal yang I. Oke, soal yang I, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 768. Di sini udah kusalin ya. 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 768. Caranya ini sama dengan untuk 7 akar 3 sudah sederhana, berarti tetap kita tulis ulang aja 7 akar 3. Terus ditambah, nah akar 48-nya ini bisa kita pecah deh menjadi akar 16 dikali akar 3. Pakaiin dalam kurung begini ya. Terus dikurangi akar 768 juga bisa kita pecah menjadi akar 265 dikali akar 3. Kebalik, bukan 265 tapi 256, maaf ya. Nah, coba aja kamu cek 256 dikali 3 pasti 768 ya.
ya. Terus ini dipakein dalam kurung gini boleh. Nah sekarang nih sama dengan 7 akar 3-nya kita tulis ulang aja. Terus ditambah akar 16 dikali akar 3. Yang kita pikirin akar 16 aja. Akar 16 adalah 4. Terus 4 kali akar 3 tentu saja ya 4 akar 3 gitu ya. Dikurangi, nah ini akar 256 kali akar 3. Yang kita pikir-pikir akar 256 aja. Berapa kuadrat yang hasilnya 256? Kak Sari udah tahu yang hasilnya 256 adalah 16 kuadrat. Jadi akar 256 adalah 16 ya. Nah terus 16 dikali akar 3 ya 16 akar 3 gini. Sehingga hasil akhirnya sama dengan, karena ini ada akar 3, akar 3, akar 3, berarti nanti juga akar 3. Tinggal dihitung aja, 7 ditambah 4 terus dikurangi 16 ya. 7 ditambah 4 itu 11. 11 dikurangi 16 negatif 5. Nggak ada masalah, kita tulis apa adanya. Selesai. Oke, kayak gitu untuk soal yang I. Nah sekarang soal terakhir yang J. 9 akar 5 dikurangi akar 125 ditambah akar 720. Oke, nih ya udah aku catat ya. 9 akar 5 dikurangi akar 125 ditambah akar 720 sama dengan 9 akar 5-nya tulis ulang aja karena dia udah paling sederhana. Terus dikurangi akar 125 ini kita pecah menjadi akar 25 kali akar 5. Kasih dalam kurung gini deh ya. Terus ditambah lagi akar 720 itu kita pecah menjadi akar 144 kali akar 5. Kasih dalam kurung juga. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung-hitung ya, sama dengan 9 akar 5-nya tetap. Terus dikurangi. Nah, ini akar 25 kali akar 5. Akar 25 itu adalah 5. 5 dikali akar 5 tentu saja 5 akar 5 ya. Ditambah akar 144 kali akar 5. Akar 144 itu 12 deh. Nah 12 kali akar 5 tentu saja 12 akar 5. Terakhir tinggal dihitung. Ini ada akar 5, akar 5, akar 5. Berarti nanti hasilnya juga akar 5. Terus tinggal dihitung 9 kurangi 5 adalah 4. 4 ditambah 12 adalah 16. Alhamdulillah selesai juga soal yang J. Nah berarti karena soal A sampai dengan J ini sudah selesai ku bantu bahas, tugasnya Kak Sari selesai juga ya. Nah tapi dek, kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga bisa. Chatnya ke 081 456 10 9870. Grupku ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.